Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sugi. Kita mau membuat satu video spesial pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 1 April 2021. Kebetulan hari ini merupakan hari istimewa bagi keluarga kami, yaitu keluarga Sugi Suryagali, anak dari Pak Haji Nana Suryana. Nah, saya pada saat ini ingin mewawancarai ayah saya sendiri, bapak saya sendiri, yaitu Bapak Haji Nana Suryana. Beliau sudah banyak berkecimpung selama 30 tahun lebih di dunia birokrasi. Kebetulan saya ingin berguru kepada beliau. Baik, Pak, mohon izin nih Pak, mungkin nanya. Kira-kira apa sih Pak dari lahir dah Bapak cerita terkait masalah lahir Bapak dari 1 April 1943, kebetulan hari momentum kelahiran Bapak nih 1 April 2021, sudah 78 tahun Bapak di dunia ini gitu ya. Pengen dari lahir sampai bekerja di Kabupaten Tangerang itu gimana Pak? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku mewawancarai Bapak supaya ada manfaatnya barangkali selama Bapak hidup di dunia ini. Lahir Bapak menurut catatan 1443, jadi 1 April 1943 di Tasikmalaya, Kampung Pasanggerahan. Kemudian alhamdulillah Bapak di umur 4 tahun sudah ditinggalkan oleh ayah. Ya, kemudian Bapak mengikuti yang namanya dinini putih di uwa, ya, dinini di nenek, kemudian di uwa, kemudian di ucu antara lain di Cunyai, di Cianeha, itu sampai SMA itu. Kemudian Bapak juga punya teman di situ dengan Ibu Nok, dengan Ibu Daya, yang Pak Dayat di situ, ada Teteh An Hasanah di situ, ada Endang, ada termasuk ada si Adodi di situ. Nah, itu nasihat-nasihat Pak Hidayat, karena Bapak tidak punya ayah selama berada di situ sampai SMA, itu adalah bersama apa yang didayangankan dari Pak Hidayat. Betul. Orang tua Bapak itu memberikan saran kepada anaknya seperti itu. Salah satu sosok yang Bapak pada saat itu menjadi pegangan ya. Ya. Kemudian setelah SMA Bapak ya alhamdulillah melalui Wa'ano gitu ya, kakak Bapak disekolahkan ke APDN. Tapi sebetulnya waktu itu inginnya jadi tentara ya. Kemudian daftar juga ke ke sekolah tinggi olahraga, terlulus. Tapi sebentar nih Pak, ada catatan nih bahwa memang Bapak benar waktu saat SMP tidak naik kelas gitu. Gimana? Di SD orang lain itu 6 tahun SD, Bapak 8 tahun. Batur lulus ke SMP, Bapak masih ada di SD. Oh, iya. Di SD Bapak kenapa 8 tahun? Dinaikkan ke kelas 3, diturunkan lagi ke kelas 2. Karena apa? Mungkin belet. Mungkin belet. Tapi tidak Ya, nggak tahu lah. Pokoknya Bapak pindah kelas 2, balik lagi aja. Begitu kelas 6, orang lain ke SMP naik, Bapak mau balik deh ke kelas genap, udah lulus teh gitu. Tapi begitu di SMP, SMA terus-terusan tidak ada masalah. Hanya tadinya dari SMA dari Sunda. Tapi oleh Cenyai melalui Kang Toto dimasukkan ke SMA Negeri 1 di Tasikmalaya. Betul. Lulus dari situ APDN. Tahun berapa? Berarti tahun 64 sampai tahun 68 APDN. Dan itu APDN angkatan pertama ya? Angkatan pertama di Jawa Barat. Jawa Barat di Dago tempatnya ya. Dago tempatnya iya. Kemudian di situ lulus. Nah, lulusnya juga nggak seperti orang lain mah angkatan pertama lulus, Bapak mah angkatan terakhir. Kita yang tidak enak apa coba sebutnya? Lulus panana dengan predikat lulus ragu-ragu. Lulus ragu-ragu. Memang dalam ijazahnya kita cek nih ya, Bapak saya ini tidak ada sebenarnya ragu-ragu, tapi yang pasti karena mungkin lama saja menyelesaikan pada saat itu skripsinya ya Pak ya. Iya. Oke, sip langsung. Setelah di APDN apa kesannya Pak kira-kira Bapak? Ya APDN sih alhamdulillah kesannya menyenangkan karena Pak banyak teman-teman. Karena apa? Kan Bapak pasukan drum band, jadi keliling-keliling se-Jawa Barat untuk memperkenalkan APDN se-Jawa Barat.
karena pasukan drum band ya tentu mengenal gitu, mengenal seni sedikit itu. Baik. Ya. Jadi alhamdulillah ya ada keterampilan khusus di bidang di drum band. APDN ya. Kesan tersendiri terhadap dosen atau guru yang paling killer atau yang paling baik terhadap Bapak apa tuh Pak? Ya killernya ada juga, terutama dalam pendidikan Pancasila itu. Asal ujian Pancasila nggak lulus. Gitu. Kalau kalau ujian misalnya ada ujian mata kuliah 6, paling lulus 3 aja yang lulus, yang lainnya harus datang ke rumah. Harus datang ke rumah ternyata. Gitu di pendidikan itu ya tahun 68. Nah, ada dilantiknya oleh Gubernur Jawa Barat Pak Masudi. Dilantiknya. Kemudian orang lain dihadiri oleh orang tuanya. Bapak mah dilantik sendiri aja. Nah, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang ngajak makan ke tempat makanan, setelah balik lagi aja ke asrama. Baik. Nah, seru ya, ini pengalaman di APDN beliau di angkatan pertama tentunya. Setelah di APDN lulus tahun 68. Langsung ditugaskan, ini catatan pertama itu ditugaskan ke Kabupaten Tangerang. Ada 5 orang tuh. Apakah perlu disebutkan teman-teman? Antara lain Pak Yitno, antara lain Pak Mamat, antara lain Pak Iji Kartaji, kemudian Tarinawar Ilta, dan saya sendiri 5 kan. Alhamdulillah. Nah di antara 5 ini saya ditempatkan atau Bapak ditempatkan di staf Sekda. Pekerjaannya adalah membuat laporan bupati kepada gubernur. Nah itu mulai dari situ udah belajar bagaimana camat-camat itu membuatkan laporan, kemudian oleh Bapak direkap menjadi laporan bupati untuk kepada Pak Gubernur. Di situ latihan membuat surat. Tapi yang anehnya itu adalah Bapak yang konsep, yang ngetik batur, dan Bapak mah nggak bisa ngetik lancar gitu. Kursus ngetik. Tapi terlulus juga kursus ngetik. Nah, batur 10 jari, Bapak mah tetap 2 jari. Sampai sekarang. Menarik. Alhamdulillah, bagus sekali. Setelah ditugaskan di Kabupaten Tangerang, itu bisa merunutkan di tahun 68 sampai berakhirnya di masa jabatan atau masa pensiun sampai purna bakti, kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat? Secara singkat ya kira-kira begini, 68 itu baru ditugaskan ditugaskan di sini, kemudian 6 bulan kemudian jadi Menteri Polisi di Pasar Kemis, 6 bulan ya Pasar Kemis di Menteri Polisi itu. Kemudian 6 bulan kemudian setelah jadi Menteri Polisi, di situ juga ada jabatan-jabatan sambil Menteri Polisi adalah pejabat lurah di Sindang Panon, di Sindang Sono, sambil terjadi pemilihan kepala desa atau jadi pejabat di situ. Jadi ada 2 di Sindang Sono, di Sindang Panon. Kemudian akhirnya pacaran lah dengan anaknya Sekda. Nah, di situ pacaran anak Sekda. Maka Bapak setelah pacaran pindahlah ke Kecamatan Rajak. Dikawinkan oleh lurah-lurah di kecamatan. Karena apa? Masa kata Pak Lurah itu, masa jadi camat tidak punya istri? Saya udah punya istri 4. Saya juga senjata mah punya. Ini kan baru kerja dari mana? Udah kita beresin aja, kita kawin. Nah, kawin reong-reong dengan 8 lurah. Emang kun payakun kawinlah jadi pada tanggal 5 Juli 69. Baik, berarti tahun 69 Bapak nikah sama Mama ya? Iya, jelas. Sofia nih, kebetulan anak daripada Pak Sekda Samsul Bahri, Sekda Kabupaten Tangerang, alhamdulillah. Disponsori oleh para kades pada waktu itu, Bapak ya. Masuk mas kawinnya ya, Pak ya? Mas kawin, pokoknya beres, tahu kawin aja Bapak Mas. Semuanya dalam urusan lurah. Hebat, itu termasuk dimudahkan Pak. Alhamdulillah. Setelah nikah gimana Pak? Apa dalam karir itu melesat atau biasa saja? Alhamdulillah, maka itu bagi yang muda-muda cepet kawin. Nikah ya? Cepet nikah, sebab apa? Kalau sudah nikah itu cepet kaya. Kalau benar-benar kayak ya begitu jadi camat tadinya waktu jadi Menteri Polisi tidur itu ngampar di bawah di sini Menteri Polisi, tapi begitu jadi camat kemudian kawin, diberikan tempat tidur yang enak, alhamdulillah. Nah di situ kurang lebih hanya sedikit tahu
tahun aja. Kalau tidak hanya 1 tahun aja, tahun 70. Tahun 70 sudah pindah menjadi camat di Teluk Naga. Alhamdulillah. Nah, di camat Teluk Naga lebih luas. Kalau di situ cuma 6 kecamatan, di situ ada 16 desa. 8 desa. Kalau di sini sampai 17 desa. Wilayah lebih luas. Nah, di Teluk Naga itu alhamdulillah terjadi pemilu 71, pemilu pertama kali di Indonesia. Dan alhamdulillah Bapak mah termasuk di antara camat-camat paling cepat menyelesaikan pemilu dan nilainya 78. Alhamdulillah. 78 itu maksudnya? Ada nilai 78 itu nilainya begitu. Menghitung ke kiri dan ke kanan atas bawah cocok. Sama ya, sesuai sama gitu ya. Dan paling dulu menyampaikannya. Nah, setelah pemilu kurang lebih 773, mungkin karena prestasi dipindahkan jadi kepala bagian kepegawaian. Kepala pegawaian lama juga, kurang lebih kepala pegawaian 4 tahun kepegawaian. Nah, di situ ngatur bagaimana memanage kepegawaian, termasuk adik-adik APD yang datang itu ya di briefing dulu. Dibina dulu ya. Dibina dulu, disebut kunyuk dulu, disebut monyet dulu. Iya, sebelum jadi orang tentunya. Sebelum jadi orang ini ya yang akan ditempelin oleh Bapak nanti, kalau tidak beres saya tampilingan nanti. Iya. Kira-kira. Mungkin gayanya seperti itu sampai situ ya, Pak ya. Mending dicabok, mending digawean pegawaian anaknya. Iya, itu termasuk dalam hal pembinaan ya. Pembinaan ceritanya sama pembinaan. Unik. Ya, jadi itu setelah jadi kepala pegawai kurang lebih 4 tahun. Nah, dipindahkan lagi menjadi Wedana Curug. Wedana Curug. Di mana Pak Tamrin menjadi camatnya. Pak Tamrin jadi camat begitu, dan dia akhirnya ada miliknya menjadi wali kota Tangerang. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Kemudian setelah di Curug itu ada kesan tersendiri nggak di Wedana Curug itu? Ya, kesan tersendirinya ada. Bagaimana? Masa jadi Wedana anak buahnya cuma 1? Jadi Wedana anak buahnya cuma 1. Karena memang nggak ada anak buah lagi. Karena memang kebetulan ada pembaharuan Wedana. Iya. Kalau dulu waktu itu Wedana itu tidak ada eselon. Begitu ada eselon 3, dimasuklah menjadi supaya mungkin untuk mengangkatnya karir mungkin. Jadi Wedana. Nah, di situ juga tidak terlalu lama jadi Wedana, akhirnya pindah lagi menjadi Kabakesra. Kurang lebih itu 7 tahun. Nah, iya, berdasarkan catatan ini di Kabakesra ini Bapak banyak sekali pengalaman di sini. Rata-rata gimana di Kabakesra ini? Spesialnya gimana nih Pak? Iya kan di situ kan dari mulai sajadah sampai dengan haram jadah di situ. Waduh, luar biasa ya. Pendidikan, sosial, kesehatan ada di situ. Sampai orang-orang yang nggak benar juga di sana ya. Ada di situ, tukang lacur, tukang jinah juga ada di situ. Bapak harus datang kontrol ke tempat itu. Iya, betul. Tapi juga sajadahnya apa? Alhamdulillah Bapak naik haji paling dulu di antara 5 orang. Di antara 5 orang dari lulusan APDN yang pertama ditugaskan di Kabupaten Tangerang. Jadi haji yang pertama. Maka itu di Kesra karena akhirnya apa? Jadi kesannya naik haji di Kesra itu ya. Alhamdulillah ya. Dan Bapak tahun berapa? Ya tahun lupa lagi tahun nanti kira-kira tahun tahun berapa haji ya? Itu tahun 70. Ya, tahun 69 70. 69 70 ya, haji pertama. Dan itu belum di Kesra ya? Iya. Sebelum Kesra ya. Sebelum Kesra udah haji. Udah haji dulu, makanya itu dipindahkan ke Kesra. Setelah di Kesra, itu naik haji. Rezeki makin nambah ya. Naik hajinya sampai 5 kali mah ada. Ya karena apa? Jadi TPHID. Jadi TPHI-nya ada TPHI kabupaten, TPHI provinsi, TPHI pusat, dan juga TPHI dari MUI. Alhamdulillah jadi berangkat naik haji di situ. Ada kesan dari 5 kali naik haji itu, ada kesan apakah di sana keunikan tersendiri di tanah suci, apakah ada peristiwa yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini atau apa? Ada naik haji itu ya antara lain saya ngomong begini pada Allah, ya Allah, aku ini udah naik haji berkali-kali di sini ya Allah. Kalau ada manfaatnya ya Allah, kembalikan ke tanah air. Kalau tidak ada manfaatnya, cukup aku minta mati aja di sini. Nah akhirnya ya alhamdulillah setelah jadi haji malah dipindahkan menjadi apa tadi? Jadi Wadana kan, jadi Wadana terus jadi catatan sipil, dari catatan sipil naik lagi eselonnya menjadi eselon 1. Eselon 1 kalau tidak salah tahunnya
apalagi satu tahun 95, 97 kalau tidak salah itu jadi asisten ya. Setelah catatan sipil itu asisten. Jadi setelah kesra itu ke asisten ke catatan sipil. Catatan sipil dulu. Gitu. Dan itu keunikannya di catatan sipil bagaimana itu? Ya itu. Nah, termasuk anak saya di situ tahun berapa? 83 lahir di situ. Oh, iya. Dan ditulis di situ. Iya, Ya, ditulis di situ. Jadi tanda tangan bapak di situ. Oh, iya. Ugi lahir di situ. Ugi lahir ya. Saya Sugi. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah dari Kabakesra dari tahun berapa, Pak? Ya kurang lebih tahun Kabakesra itu, Kabakesra tahun 80-an, Ugi kan 83. Ugi lahir 83. 83. Saya lahir 83 sampai 7 tahun, sampai 87 berarti ya. Iya, 83-nya masuk. 83 Ugi lahir kan. Tapi itu posisi Bapak masih di Kabakesra. Catatan sipil. Sudah catatan sipil ya. Bapak mulai di Casip dari tahun kurang lebih dari tahun 87. 83. Oke. Kira-kira sampai dengan 87. Dan di sini kenang-kenangannya adalah salah satunya banyak orang-orang lahir ditandatangani oleh Bapak ya. Termasuk anaknya sendiri yang namanya Sugi Surya Gali ya. Oke, baik. Ugi ini ya. Baik, alhamdulillah. Kesannya gimana dari Casip itu? Catatan sipil kesannya sungguh tidak mengenakan. Memang eselon baru, eselon 3 dilantik dengan Ibu Mela oleh Gubernur Jawa Barat di Bandung, tetapi cuma 2 orang. Kemudian tidak punya undang-undang, dari mulai tidak ada undang-undang sampai jadi ada undang-undang, itu Bapak ikut sampai ke rapat-rapat sampai ke Ambon itu untuk mendapatkan undang-undang catatan sipil, karena belum punya catatan sipil undang-undangnya, dengan Biro Pemerintahan dari Bandung sampai ke Ambon segala macam. Alhamdulillah, dari tidak punya kantor kebeli, dari tidak punya mobil kebeli, dari uang itu memang uang masukkan dulu ke kabupaten menjadi uang APBD, kemudian diminta kembali untuk jadi gedung, kemudian untuk jadi memberi ke mobil. Anak buah yang tadinya 1 sampai akhirnya bisa jadi karena punya struktur ya, ada kepala catatan sipil, ada sekretaris, ada bidang-bidang dengan namanya juga kantor ada. Alhamdulillah ya, jadi sudah bisa mandiri lah di situ. Yang tadinya catatan sipil itu ngantor nanya kepada Bupati Tanjung, "Pak, di mana kantor saya?" Cari aja nama nggak cari corangan bae lah. Jadi ngantor sampai ngawinkan juga di ruang aula. Ngawinkan orang-orang Cina, kan catatan sipil mah mencatat lahir mati dan juga mencatat perkawinan non muslim. Kalau yang muslim dicatatnya di KUA, kalau non muslim dicatatnya di catatan sipil. Banyak orang-orang Tionghoa bisa dikawinkannya di kantor catatan sipil. Pencatatan sipil. Dan situ Bapak Bapak di situ dakwah tentang betapa perkawinan itu penting dan sangat sakral ya. Sangat sakral. Itu banyak teman-teman. Jadi kesannya begitu ya. Ya. Nah, selanjutnya ini Ugi belum tahu nih, sebelum nanti masuk ke asisten 1 ya, menurut catatan Ugi di sini ya Pak ya. Ini kesan Bapak di antara Bapak 3 camat ya, menjadi camat di 3 lokasi berbeda ya. Saya flashback lagi. Pasar Kemis, Rajak, Teluk Naga. Ini yang kira-kira berkesan ini belum menyebutkan nih, dan gimana seni pemerintahnya lebih ganas di mana nih, karena Kabupaten Tangerang ini spesial daerahnya. Sebetulnya memang di mana-mana juga ganas ya. Bagaimana tidak ganas? Pasar Kemis daerah Jawara. Ya. Kemudian Rajak juga Jawara plus cekreh teh. Pembunuhan. Apa namanya? Ada kasus-kasus pembunuhan. Naluh tendung lan warjit gitu. Jadi yang hitam ya. Jadi kalau Bapak mau ke desa tuh, pulang dari desa tuh kadang-kadang di Kororokan tahu di sawah itu ada mayit yang sudah dipotong begitu. Kan Teluk Naga juga sama, di Teluk Naga Masya Allah. Teluk Naga juga Jawara, tukang ngaju hadang, tukang ngaju ayam. Ya, termasuk juga lurah juga ada yang istilahnya diteluh juga begitu. Dalam Lurah Kosambi itu yang ingat Lurah Sarem Barat itu daerah-daerah cekreh semua, daerah-daerah teluh. Jadi bagaimana kita harus memerintah di daerah-daerah orang tua yang main kawin melulu, anak pemajikan loba, tukang-tukang adu ayam. Maca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga di depan kita nangis.
Situ si lurah disuruh, ayo kamu sampaikan ini, kita ini akan buatkan lapangan terbang Soekarno-Hatta di sini. Nanti ini akan pindah orang-orang ini. Ayo kamu kumpulkan orang, suruh ngomong di depan camat, itu namanya Desa, Kades. kepala desa Keboncau. Assalamualaikum Pak Ceri, lah bapak-bapak jangan ngomong, coba. Ada kumaha, ya kita bagaimana meningkatkan kita itu karir gitu dengan orang-orang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya di dalam hal pengembalian PBB, kemudian dalam hal pemilu yang kata orang itu juga sulit, tapi alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang buktinya dari camat dipindahkan jadi kepala pegawai. Tidak mudah jadi kepala pegawai, dan mungkin jadi kepala pegawai yang pertama kali mungkin di antara 5 APDN. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ada istilah BKD sekarang ya, BKPSDM, Badan Kepegawaian Sumber Daya Masyarakat, kayak BKPSDM ya, jadi kepegawaian lah. Di situ Bapak belajar memanage orang. Kalau di sana memanage orang-orang yang tidak mampu membaca, atau lurah kan tidak bisa baca. Buta huruf ya. Buta huruf ya. Pegawaian akur kawin melulu. Tukang gelut lah, tukang gelut. Tapi alhamdulillah. Tapi yang paling berkesan kira-kira itu Teluk Naga, Pasar Kemis, Rajak, semua berkesan intinya ya. Ada kesannya masing-masing. Bagaimana di Rajak? Bagaimana tidak berkesan orang dikawinkan sama lurah? Ya, itu dikawinkan oleh lurah ya. Kalau di Pasar Kemis salah satunya tadi ya, ketemu mayit itu udah biasa udah saja. Biasa. Dan naiknya naik sepeda, bukan naik motor kayak kita. Naik sepeda, sepatu dibawa ke sini. Ya, tahu ya. Terus pindah dari Pasar Kemis ke Rajak pakai dokar. Dokar itu apa? Delman. Karena di situ belum di aspal. Kira-kira tahun 60-an, 70 ya. Iya. 70. Dan Kabupaten Tangerang masih belum banyak jalan-jalan aspal seperti sekarang ini ya. Kalau di jalan di Kabupaten Raja jalan masih rusak. Kalau Bapak dengan Pak Bupati naik ke kecamatan, Pak Bupatinya siapa Pak? Si Pemudi. Ya, Pemudi. Itu pakai rantai, si ban itu pakai rantai. Ya, masih sulit lah jalan. Masih sulit ya, tidak sekarang seperti sekarang ini ya. Oh, sekarang marah atau surga itu sekarang. Nah, berarti pesannya bagi siapapun yang bekerja di Kabupaten Tangerang merupakan satu kenikmatan tersendiri. Karena kalau melihat dari sisi surga sekarang bekerjanya. Ya, alhamdulillah. Barulah pindah ke Camat Teluk Naga ya. Alhamdulillah di situ punya kesan tersendiri ya terkait masalah tadi Keboncau. Setelah catatan sipil kita menarik lagi nih, ada di asisten 1. Alhamdulillah kalau berbicara eselon yang namanya kepala kantor catatan sipil langsung pindah ke asisten 1 atau kemana dulu Pak? Udah langsung asisten 1. Asisten 1 dari catatan sipil. Tugasnya apa? Mengkoordinir lembaga dinas instansi yang ada di bidang pemerintahan. Di situ para camat, para perdana di bawah koordinasi pemerintahan ya, asisten pemerintahan. Kadang-kadang memang bentrok juga karena ada bentrok dengan Pak Tajus waktu itu dengan Bupatinya Pak sudah Pak Tajus ya. Sobirin bupatinya di situ. Bapak selalu kalau tidak ada inspektur upacara kepala dinas yang lain, ya Bapak itu yang jadi inspektur upacara, selalu menjadi inspektur hari Senin itu. Kalau tidak ada orang, Bapak terus tampil ngomong aja. Kemudian sudah tanggung jawab asisten 1 ya iya, pada saat memimpin apel ya. Kalau orang lain kepala dinas dijadwalkan tidak ada, Bapak naik. Sekda pada saat itu? Oh, asisten. Langsung. Jadi sekda tidak ada ya? Oh, sekda tidak ada. Kalau ada sekda menjelas dia sekda, tapi sekda tidak ada ya asisten 1 yang naik. Oh, Bapak tidak ada, tetap asisten sudah naik. Gitu. Orang lain tidak pernah mau. Kadang-kadang juga diomelin oleh Pak Bupati. Ya, gimana omelnya nih? Iya, karena Bapak lagi ngomong begitu, harusnya Bapak kepada sebagai tentara mah harus lapor dulu Pak Bupati, Bapak mau dilanjutkan atau tidak. Ini Bapak mau ngomong aja, jadi diomelin. Ya diomelin tidak sopan gitu. Kesannya sama pimpinan dianggap tidak sopan. Kalau memang pada saat mengisi inspektur upacara Pak Bupati datang. Harusnya lapor. Harusnya lapor. Gimana tuh jalan aja terus. Oke, baik. Itu alhamdulillah asisten 1 apakah kesan tersendiri Pak dalam mengkoordinasi atau memanage gitu Pak? Ada juga, ada kesan. Antara lain kesannya gini, wilayah itu udah ada perda-perdanya, ada untuk pertanian, ada perindustrian dan sebagainya. Tata ruang kalau sekarang. Tata ruang iya dibuatkan tata ruang itu adalah untuk dijadikan perumahan. Diizinkan, namanya perindustrian di situ. Ya ini kan Bapak pertengkaran dengan Pak Bupati.
berarti ini kan kita udah satu daerah ini adalah daerah perindustrian. Terus kumaha panana? Iya, itu beda dibuatkan dulu perdanya. Atau kudu karyawan mohon. Atau duitnya diletik nah, bukan masalah artos nah, bapak ngaletak cidu teh saya Pak. Ya udah tuh gitu mah. Nah setelah itu dari peristiwa itu sebagainya, akhirnya bapak dipindahkan dari jadi wadana di Teluk Naga. Oh gitu. Karena ada sedikit pertengkaran. Ada sedikit pemberontakan dalam hal ideologi lah mungkin ya. Iya. Dari situ. Bertentangan dengan aturan yang sudah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oh gitu. Jadi kan kita tidak boleh ngaletak cidu. Nah, ya betul. Tapi itu harus menerima ya sebagai iya. aparatur harus menerima hal-hal kayak gitu ya. Iya, harus. Ya harus kita punya ide sampaikan. Adapun soal akhirnya kita dipersalahkan, ya kita sampai nawaton aja. Akhirnya kita dikejar Kabupaten Teluk Naga. Jadi, Wadana Teluk Naga yang mengepalai apa atau mengkoordinir beberapa kecamatan antara lain Sepatan, Rajeg, Kosambi dan Teluk Naga itu sendiri ya. Ya. Tapi itu juga tidak lama. Tidak lama akhirnya dipindahkan ke Cirebon. Sebentar. Nah, kalau berbicara Cirebon ini berbeda lagi tentunya. Tapi yang pasti ini Bapak terakhir kali di Kabupaten Tangerang itu menjabat sebagai yang terakhir enggak, akhirnya sebagai Wadana ya. Teluk Naga. Oke, Wadana Teluk Naga mengepalai antara beberapa kecamatan yaitu tadi Kecamatan Teluk Naga, Sepatan, Kosambi dan Rajeg gitu ya. Enggak, Teluk Naga sendiri. Teluk Naga, Kosambi, Rajeg dan Sepatan. Enggak, karena Rajeg dari situ. Oh, beda lagi ya. Lagi Rajeg kecamatan. Oke, sampai saat itu selesai dari Kabupaten Tangerang itu. Ya, saya di situ ada sesuatu yang tidak enak. Wadana tidak enak. Kenapa? Ada perintah dari Pak Gubernur bahwa Bapak ditargetkan untuk jadi sekda di sini. Kabupaten Tangerang. Tapi kata Pak Saiful Mila, karena saya jadi Saifullah karena yang saya ini jadi bupati itu rekomendasi jadi Pak Tajus. Sedangkan Pak Tajus minta supaya Pak Tamrin jadi sekda di sini. Panas sekolah regalia ya ke panas bersama Pak Tamrin. Lalu Bapak mengatakan hari Sabtu itu ingat aja. Silakan Bapak catat Bapak Ibrahim, Nana adalah Ismail. Silakan Pak sembelih. Tanda tangan oleh Bapak SK supaya saya disekolahkan ke panas. Alhamdulillah dibiayai oleh Pak Saifullah ya bersama Pak Tamrin sama-sama sekolah di Sespanas. Udah beres Sespanas, Pak Tamrin dilantik menjadi wali kota, menjadi bupati sekda di sini. Nah, jadi sekda di sini, Bapak jadi sekda di Cirebon. Kata Pak itu Pak Sekda Ragam Santika, alhamdulillah ingat. Ragam Santika, kata Ragam Santika, nah ente dari kampung jadi Wadana, sekarang ente jadi orang kota, jadi Sekda Cirebon. Dari tahun berapa tuh? 95 ya? 95 sampai jadi sebelum 95 itu terakhir menjadi Wadana dan terakhir jadi di Kabupaten Tangerang itu menjadi Wadana dan asisten. Jadi Wadananya 2 kali. Wadana 2 kali dan asisten 1. Baik. Ya. Sampai saat ini mungkin di Kabupaten Tangerang Bapak saya Pak Nana Suryana ini sudah kurang lebih 27 tahun. Kurang lebih 27 tahun mengabdi di Kabupaten Tangerang dengan jabatan akhir asisten 1 dan juga Wadana Teluk Naga, Wadana Curug dan Teluk Naga 2 kali. Setelah itu diantara itu ada asisten 1. Begitu pengalamannya, bukan berbicara masalah jabatannya, tapi pengalaman di tempat itu ada nggak menjadi satu poin-poin tersendiri bagi kita, bagi saya khususnya untuk bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari apa itu yang namanya birokrasi yang dilaksanakan oleh Bapak saya sendiri. Terima kasih, kita sambung lagi nanti di cerita serunya yaitu di daerah berbeda lagi di Kabupaten Tangerang, ya di kota Cirebon.